الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar dan tepat. Dan kita akan mempelajari juga apa nama-nama hukum tajwidnya dan bagaimana cara membacanya. Yang pertama adalah Bismillahi. Nah, ini namanya lafzul jalalah, tarqiq, ya, dibacanya tipis. Bismillahi, millahi, ya. Nggak boleh millahi, ya. Harus millahi. Kemudian ini namanya alif lam samsiyah. Cara garis besarnya, cara membacanya ini, alif lamnya ini tidak berfungsi atau dianggap tidak ada atau dihilangkan. Jadi langsung masuk. Hirrah, hir, ya, hirrah, bukannya hilro, gitu ya. Alif lamnya tidak berfungsi atau dianggap tidak ada atau dihilangkan. Hir, gitu ya. Bismillahir, ya. Kemudian di sini Rahmani. Nah, ini haknya ini hak kecil. Roh, nggak boleh roh. Jangan pakai huruf H besar, harus hak kecil. Hirroh, gitu ya. Kemudian ma-nya ini ada tanda fathah berdiri. Ini namanya mad tabi'i. Dipanjangin 2 harokat. Tidak boleh lebih, harus 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak boleh, harus dibaca 2 harokat. Kemudian di sini ada alif lam, sama penjelasannya seperti ini. Alif lam syamsiyah, dianggap tidak ada alif lamnya atau dihilangkan atau dianggap tidak ada. Langsung nirrahim, nirra, ya, nirra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada him, namanya mad arid li sukun. Dipanjangin boleh dari 3, 4, 5, 6. 3 sampai 6 harokat boleh. Ya, dipanjangin aja di sininya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Kemudian di ayat kedua dari surat Al-Fatihah, nah ini ada alif. Kalau di Al-Quran Utsmani ini, alifnya ini tidak ada fathah. Nah, ini namanya alif wasol, gitu ya. Alif wasol ini bisa berfungsi, bisa tidak. Maksudnya alifnya bisa dibaca, bisa juga tidak dibaca. Nah, kalau yang dibaca itu
Kita berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alifnya dibaca alhamdu gitu ya. Nah, ketika dia diwasol itu disambungin dari ayat 1 ke ayat 2. Cara bacanya ini, alifnya ini tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi gitu ya. Milhamdu gitu. Bukannya mi alhamdu ya, bukan dibaca mi alhamdu. Atau kita baca dari basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Nah, ini salah. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi gitu ya. Bisa? Insya Allah ya, mudah ya. Kemudian kita baca dari sini. Nah, ini lamnya ini dibaca jelas. Lamnya ini bukan termasuk huruf qalqalah. Maka dia tidak boleh memantul. Ada pantulan suaranya. Nah, ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Harus bersih. Ditahan kuat-kuat lidahnya di langit-langit. Ya. Nggak boleh langsung dilepasin lidahnya tuh. Kalau langsung dilepas otomatis tuh lamnya pasti ada pantulan. Ya. Kemudian di sini ada mim juga. Mim sukun atau mati ini sama tadi penjelasannya seperti huruf lam, bukan huruf qalqalah, maka dia tidak boleh memantul, nggak boleh ada pantulan. Ini keseringan nih di huruf ini seperti ini, sering dipantulin orang bacanya. Nah, ini termasuk kesalahan ya. Bagaimana cara bacanya? Alhamdu gitu ya, bersih, nggak ada pantulan-pantulan. Bukannya alhamdu gitu ya, ada pantulan itu nggak boleh. Kemudian ini ada lafzul jalalah, sama ini karena dia bertanda kasroh maka dibaca tipis. Lillahi ya, lillahi dibaca tipis, nggak boleh lillahi itu tebal, nggak boleh. Nah, di sini lamnya juga tidak boleh terlalu lama ditahan. Harus sebentar saja. Lillahi, hanya menyempurnakan huruf lamnya aja. Lillahi, nggak boleh lillahi kelamaan, tuh nggak boleh. Harus lillahi. Alhamdulillahi. Bisa ya? Kemudian di sini ada ro, kemudian bertemu huruf ba bertasdid. Rob gitu ya, Robbil. Nah, ba-nya ini keseringan orang bacanya tuh seperti huruf fa. Rob masuk ke huruf fa. Nah, ini fatal ya, harus masuk ke huruf ba. Kalau huruf fa ini bibirnya tidak bergetar, Robbil. Nah, kalau dia huruf ba, bibirnya tuh bergetar, Robbil. Rob, coba Rob, bisa? Rob gitu ya, Robbi gitu. Ba-nya ini bibirnya bergetar. Kalau masuknya ke huruf fa, dia tidak bergetar fa-nya. Rob, bibirnya tidak bergetar. Robbil ya, termasuk kesalahan besar. Dan di sini ada alif lam sukun, lamnya mati. Nah, ini namanya alif lam qamariyah. Lamnya dibaca sempurna gitu ya. Robbil ya. Kalau yang ini kan tadi alif lamnya samsiah, alif lamnya tidak berfungsi. Nah, kalau yang ini alif lamnya berfungsi, lamnya dibaca Rabbil alamin. Nggak boleh Rabbil, nggak boleh ada pantulan di lamnya ya. Dan juga bacanya nggak boleh terlalu lama ditahan. Nah, ini nggak boleh Rabbil, nah, terlalu lama ditahan tidak boleh. Kemudian di sini ada huruf ain bertanda harokat fathah berdiri, namanya mad tabi'i.
panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih. Rabbil ya, nggak boleh Rabbil alamin, terlalu panjang nggak boleh ya. Rabbil alamin. Kemudian ini ada mina. Nah, ini namanya mad arid li sukun, dipanjangin mi-nya ya. Min. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6 harokat ya. Alamin. Mudah ya. Kita baca dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini alif lam syamsiyah. Alif lamnya ini tidak berfungsi ya. Alif lamnya tidak berfungsi atau dianggap tidak ada. Nah, ini di sini ada alif wasol juga namanya. Kalau ada diwasol dari ayat kedua diwasol ke ayat ketiga, maka alifnya ini tidak dibaca, langsung masuk ke huruf na-nya. Nar, gitu ya. Narroh, nggak boleh. Na-ar-rahmani, nggak boleh. Ini bacanya yang nggak boleh seperti ini. Na-nya ini alifnya dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, ini bacanya salah. Harusnya dia di wasol itu alifnya ini tidak dibaca, lamnya juga tidak dibaca, langsung masuk ke huruf ro bertasdid. Nar, gitu ya. Kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Gitu ya. Jadi langsung masuk ke huruf ro-nya. Nar, nar, gitu ya, bukannya na ar-rahman, gitu ya. Bisa? Kemudian di sini ada huruf ha sukun, ha kecil, harus bersih suaranya. Ar-rah, ar-rah, nggak boleh ar-rah pakai ha besar. Ini kesalahan besar, fatal, dapat merubah arti. Ar-rah, ya. Kemudian di sini ada ma berharokat fathah berdiri, mat tabi'i panjangnya 2 harokat. Ar-rahmani, ya. Ar-rahmani, ma bisa ya. Kemudian nir-rahim, ni. Kemudian di sini ada huruf alif lam syamsiyah, sama penjelasannya seperti ini ya. Alif lamnya tidak berfungsi atau dianggap tidak ada. Ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim. Gitu ya. Mudah ya. Kemudian di ayat keempat, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma-nya ini mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini yaumid, gitu ya. Yau, bacanya yau. Ya, yau. Kemudian di sini ada alif lam sama. Ini namanya mat alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak berfungsi, gitu ya. Alif lamnya tidak berfungsi, langsung masuk ke huruf dalnya. Maliki yaumiddin, middin, gitu ya. Kemudian di huruf dal bertasdid ini keseringannya tuh kita mendengarkan dia menggunakan huruf ta, middin. Padahal fatal itu, ya, nggak boleh masuk ke huruf ta, tapi langsung ke huruf dal, mid. Ada getaran tuh di langit-langit antara lidah dan langit-langit menempel kuat-kuat. Middin. Kalau masuknya ke huruf ta, dia tidak bergetar antara lidah dan langit-langit. Middin.
tempat penempatan hurufnya juga berbeda tempatnya. Mid, 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 mid. Bisa ya? Middin, middin, middin. Jangan middin. Ya. Bisa ya? Kemudian ini namanya mad arid li sukun, dipanjangin 3, 4, 5, 6 harokat. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kemudian di ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ya bertasdid, bukan tidak termasuk idgham bigunnah ya. Ini ya bertasdid, tidak boleh ditahan terlalu lama, hanya menyempurnakan huruf ya-nya aja. Iya ya, karena di sini ada alif, dia harus dipanjangin 2 harokat, tidak boleh lebih. Iyyaka na'budu ya, iyyaka, nggak boleh iyyaka. Nah, ditahan terlalu lama tidak boleh, hanya menyempurnakan huruf ya-nya saja. Kemudian na'budu, ini ada ain sukun atau ain mati. Nggak boleh nggak boleh ada pantulan. Nah ini nggak boleh, harus bersih. Na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu ya. Kemudian ini sama penjelasannya seperti yang ini. Ya bertasdid, hanya menyempurnakan huruf ya-nya saja, tidak boleh ditahan terlalu lama. Wa iyyaka. Nah, di sini ada alif berdiri, ya, ada alif. Hukum tajwidnya ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, harus 2 harokat, tidak boleh lebih. Wa iyyaka, ya. Kemudian nasta'in, huruf sinnya harus jelas. Nas, ditarik ke dalam. Nas, ya, jangan nos, nggak boleh, harus nas, desisnya beda ya. Nasta'in, ini namanya mad arid li sukun, mad arid li sukun, dipanjangin 3 sampai 4 harokat, 5, 6 gitu ya. Panjangin dari 3, 4, 5, 6 harokat ya, boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini hak besar. Nggak boleh ada pantulan juga di sini, karena dia bukan huruf berqalqalah, tidak termasuk huruf qalqalah. Nah ini nggak boleh. Ihdinas, ada pantulan suara. Nah ini tidak boleh, harus bersih suaranya, hak besar. Ihdina, gitu ya. Kemudian di sini ada alif banyak nih, 1, 2, 3 ya. 1, 2, alifnya ada 2. Kemudian ada huruf lam. Nah ini semua tidak berfungsi ya. Ini semua tidak berfungsi. Alifnya lam, alif dan lam ini termasuk hukum tajwidnya adalah alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah. Apa penjelasannya tadi? Alif lamnya tidak berfungsi atau tidak dipakai atau juga dianggap tidak ada atau dihilangkan gitu ya. Jadi langsung masuk nals gitu ya. Ihdinas sira gitu ya. Langsung masuk nals. Kemudian di sini ada ro, ada alif. Nah ini mad tabi'i, panjangnya harus 2 harokat, tidak boleh lebih. Mad tabi'i. Ihdinas sirata, ihdinas sirata ya. Kemudian di sini ada alif lam. Alif lam sukun atau mati. Nah, ini termasuk alif lam qamariyah. Alif lamnya ini berfungsi atau dibaca
dibaca dengan cara disukunkan atau dimatikan. Caranya sirotol, dan juga nggak boleh memantul, dan tidak boleh ditahan terlalu lama. Harus sempurna huruf lamnya saja, ya. Tidak boleh ditahan terlalu lama dan juga tidak boleh memantul. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal gitu ya. Tidak boleh siratal mustaqim, enggak boleh. Atau siratal ada pantulan. Nah, ini tidak boleh juga. Harus sempurna lamnya, bersih, tidak ada pantulan dan juga tidak ditahan terlalu lama. Kemudian ada huruf sin, mus. Sinnya ini sukun. Nah, ini nggak boleh monyong nih mulut kita nih. Harus ditarik huruf sinnya, mus. Ketika ngucap mu, monyong, kemudian huruf sinnya ini ditarik. Mus, 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 gitu ya. Mus. Bibirnya ditarik ke belakang, nggak boleh monyong. Mus, gitu nggak boleh. Harus ditarik. Mus. Kemudian taqim, mat arid disukun, dipanjangin 3, 4, 5, 6 harokat. Boleh dipanjangin, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, huruf shad ini bacanya si, bukannya si atau shi atau si. Nah, ini salah. Harus si, siro tebal, siro, ya, si. Masuk ke huruf ro, ada alifnya, maka dibaca mad tabi'i, harus 2 harokat. Siratal ladzina, ya, ro panjangnya 2 harokat. Siratal ladzina, nggak boleh ditahan terlalu lama lamnya. Misalnya siratal ladzina, nggak boleh. Siratal ladzina, nggak boleh. Harus hanya menyempurnakan huruf lamnya saja. Siratal ladzina, gitu ya. Siratal ladzina, gitu ya. Dan selanjutnya zina. Zi ini mat tabi'i ini. Ya mati, huruf sebelumnya bertanda kasroh. Dibaca panjang 2 harokat. Zina. 2 harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Misalnya ladzina atau ladzina, terlalu lama panjangnya, tidak boleh. Harus 2 harokat sepanjangnya. Siratal ladzina, gitu ya. Kemudian di sini ada nun sukun dan mim sukun. Nah, ini sama huruf nun mati ini sama mim mati ini harus bersih suaranya, tidak boleh ada pantulan. Kadang sering juga kita dengar itu huruf nun dan mim ini ada pantulan atau ada kolkolahnya. Nah, ini kesalahan ya. Tidak boleh memantul nun dan mim sukunnya. Harus bersih suara nun dan mimnya. Misalnya ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, enggak boleh an'amta 'alaihim, gitu ya. An'amta. Nah, ini salah. Harus bersih. An'amta. Bagaimana caranya supaya bersih? Lidahnya menempel di langit-langit dengan kuat. Am. Kalau mim, mulutnya benar-benar rapat. Am. Nggak boleh dilepasin sebelum kita mengucapkan huruf setelahnya. Ya. Ketika kita melepaskan nun sukun ini atau mim ini,
harus ditahan dulu baru menyebutkan huruf setelahnya. An'amta. Kalau langsung dilepasin otomatis ada pantulan. An'amta. Harus ditahan kuat-kuat nunnya dan mimnya. Setelah dilepas langsung mengucap huruf setelahnya, gitu ya. An'amta, an'amta. Nah, kalau otomatis dia qalqalah itu langsung dilepas lidahnya dan bibirnya, ya. Di sini harus ditahan kuat-kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya. Kemudian di sini ada huruf apa? Ada tanda bacaan la. Nah ini. Nah, la ini tandanya itu dia larangan berhenti. Ya. Larangan berhenti. Tapi sebenarnya ini hanya saran saja sih. Boleh berhenti, boleh dilanjutkan, gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak apa-apa mau diterusin boleh, berhenti di sini juga boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Kemudian ghairil, ya, ya-nya ini hanya lewat begitu saja. Nggak boleh ditahan lama. Ghairil, nah ini nggak boleh, langsung masuk. Ghairil, ya. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah, lamnya ini berfungsi atau dibaca. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Lamnya ini hanya menyempurnakan saja, jangan ditahan lama-lama, ya, hanya menyempurnakan huruf lamnya saja. Ghairil maghdubi, gitu ya. Kemudian di sini setelah huruf ma ini ada huruf ghin, huruf ghain. Nah, karena dia bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh memantul. Keseringannya juga kita sering mendengarkan huruf ghain di sini dibaca memantul, gitu ya. Contohnya ghairil maghdubi, ada pantulan ya. Kenapa bisa memantul? Karena di tenggorokannya tidak ditahan kuat-kuat. Setelah dibaca magnya, ditahan kuat-kuatlah huruf ghinnya. Baru setelah dilepas masuk ke huruf bodnya, langsung masuk ke huruf bod, gitu ya. Jadi dia nanti tidak akan memantul. Jadi bersih suara ghinnya. Ghairil tetap ditahan, jangan dilepasin sebelum mengucapkan huruf bodnya, ya. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, ya. Jangan memantul huruf ghainnya, harus sempurna. Kemudian setelah huruf ghain ada huruf bod, bertemu huruf waw sukun. Ini mat tabi'i. Hurufnya bertanda dhamma, ya. Huruf bodnya bertanda dhamma, kemudian bertemu huruf waw mati, maka ini mat tabi'i. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat, ya. Tidak boleh lebih dari 2 harokat. Ghairil maghdubi, gitu ya. Bisa ya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada huruf ya, ya mati. Ini nggak boleh dibaca alihim, gitu ya, karena dia bertanda fathah, maka dibaca alaihim, gitu ya, alaihim. Kemudian di huruf mimnya ini bertemu huruf waw, apa nama hukum tajwid ini? Mimnya ini tidak boleh memantul di huruf mim ini. Mim mati bertemu huruf waw, izhar syafawi, ya. Izhar syafawi. Alaihim waladdallin, gitu ya. Kemudian wala, ada banyak alif nih, 1, 2, kemudian dan huruf bod. Ini namanya alif lam apa?
Syamsiyah, alif lamnya dianggap tidak ada atau tidak dibaca atau tidak berfungsi. Langsung masuk ke huruf bodnya. Walab gitu ya. Waladdallin. Ditahan kuat-kuat di bagian ininya, huruf bodnya, karena dia bertanda tasydid ya. Harus ditahan kuat-kuat dulu. Walab, karena dia termasuk huruf yang tebal bacanya, maka ditahan kuat-kuat dulu. Walab gitu ya. Waladdallin. Amin. Dan di sini ada tanda bendera bertemu huruf lam bertasydid. Nah, ini adalah hukum tajwidnya. Mad lazim mutsaqqal kalimi. Mad lazim mutsaqqal kalimi. Ya. Waladdallin. Lamnya ini bertanda tasydid, ada hentakan sedikit gitu ya. Enggak boleh terlalu berlebihan juga. Waladdallin. Dallin. Gitu ya. Alaihim waladdallin. Amin. Kemudian di sini ada lin. Mad arid lisukun. Panjangnya boleh 3, 4, 5, 6 harokat. Ya. Waladdallin. Amin. Insyaallah ya, mudah dipahami ya. Selama kita mau belajar terus, insyaallah yang tadinya kita tidak bisa jadi bisa, yang tadinya tidak mengerti hukum tajwid jadi mengerti. Kalau apa? Kalau mau belajar, cari guru-guru Al-Qur'an gitu ya. Jangan mau kalah juga karena kita belajar lagi kecil doang. Ketika kita dewasa ini kita enggan membacanya apalagi mempelajarinya. Karena kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, maka kita malas membaca Al-Qur'an. Tapi kalau ada niat kita untuk belajar Al-Qur'an, pasti suatu saat pasti kita akan bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar, dengan baik sesuai hukum tajwid yang sempurna. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.